Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah-kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di subscribe, like, komen dan share konten ini. Kisah tentang kesabaran para sahabat radhiyallahu anhu ketika menderita sakit. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, katanya, suatu ketika demam datang dan meminta izin untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengizinkannya masuk. Rasulullah SAW, siapakah engkau ini? Ia menjawab, saya Ummu Mildam atau demam. Kemudian Rasulullah SAW menyuruhnya supaya pergi ke Kuba. Akibatnya orang-orang Kuba menderita demam. Maka mereka mendatangi Rasulullah SAW supaya berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan mereka dari demam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jika kalian mau, saya dapat berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan kalian dari demam ini. Namun jika kalian mau, maka demam ini akan menjadi penghapus dosa-dosa kalian. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin menegaskan bahwa hal itu benar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengiyakannya. Orang-orang itu berkata, jika demikian biarkan saja demam ini. Diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu, katanya, suatu ketika demam minta izin untuk menjumpai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya, siapa dia? Saya adalah demam. Jawabnya, saya menguliti daging dari tulang-tulang dan menghisap darahnya. Rasulullah SAW menyuruh dia pergi kepada orang-orang di Kuba. Maka demam pergi ke sana. Kemudian orang-orang Kuba datang kepada Rasulullah SAW dan wajah-wajah mereka dalam keadaan pucat. Mereka mengeluhkan demam itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, apa keinginan kalian? Apakah kalian ingin agar aku berdoa kepada Allah untuk menjauhkan musibah ini dari kalian? Tetapi bila kalian ingin agar dosa-dosa kalian dihapuskan melalui demam ini, maka biarkanlah demam ini. Orang-orang Kuba berkata, wahai Rasulullah, biarkanlah demam-demam ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, demam datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, kirimlah saya kepada orang-orang yang paling engkau cintai atau kepada sahabat-sahabatmu yang paling engkau cintai. Perawi menceritakan dalam dua cara. Rasulullah SAW berkata, pergilah kepada orang-orang Ansar. Maka demam pun pergi kepada orang-orang Ansar dan menguasai mereka. Kemudian orang-orang Ansar itu datang menemui Rasulullah SAW dan meminta kepada beliau agar berdoa kepada Allah supaya musibah itu dijauhkan dari mereka. Maka Rasulullah SAW berdoa dan Allah menyembuhkan mereka semua. Kemudian seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan meminta beliau supaya mendoakannya juga. Beliau berdoa untuk orang-orang Ansar. Wanita itu berkata bahawa ia juga termasuk orang-orang Ansar. Rasulullah SAW berkata kepadanya, yang mana yang lebih kamu sukai? Aku berdoa kepada Allah untuk menjauhkan demam itu darimu, atau engkau menahan demam ini dengan sabar dan memperoleh surga? Wanita itu berkata, demi Allah, saya tidak mahu demam ini dijauhkan dari saya. Saya akan bersabar. Demi Allah, saya tidak mahu ada sesuatu berada di antara sorga dan saya. Kata-kata ini diucapkannya 3 kali. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, Rasulullah SAW merasa kehilangan seorang pemuda yang biasa datang dan duduk di dekat beliau. Beliau bertanya kepada sahabat-sahabat tentang pemuda itu dan diberitahu bahawa pemuda itu sedang menderita demam yang tinggi. Rasulullah SAW pergi menemui pemuda itu dan para sahabat juga menyertai beliau. Ketika melihat Rasulullah SAW, pemuda itu mulai menangis. Rasulullah SAW berkata kepadanya,
Janganlah menangis kerana Jibril alaihissalam telah memberitahuku bahawa untuk umatku demam adalah satu bagian dari neraka. Diriwayatkan dari Abu Safar radhiyallahu anhu, beberapa orang datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sedang menderita sakit untuk menanyakan tentang kesehatannya. Mereka berkata, "Maukah kalau kami panggil seorang tabib untuk memeriksa kesehatan engkau?" Abu Bakar berkata, "Tabib sudah memeriksa saya." Orang-orang bertanya, "Apa kata tabib itu?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Dia berkata, lakukan apa yang aku mau atau apa yang aku inginkan." Diriwayatkan dari Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu anhu katanya, Abu Darda radhiyallahu anhu jatuh sakit. Lalu teman-temannya datang menengok dia. Mereka menanyakan apa yang dia derita. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Aku mengeluh terhadap dosa-dosaku." Orang-orang bertanya kepadanya, "Apakah kamu menginginkan sesuatu?" Abu Darda radhiyallahu anhu menjawab, "Aku menginginkan sorga." Orang-orang menawarkan untuk memanggil tabib. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Ini tabib saya yang telah membuat saya sakit seperti ini." Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ghanam radhiyallahu anhu katanya, "Wabah telah melanda Syria." Ammar bin As berkata kepada orang-orang, "Ini adalah wabah yang paling ganas dan merebak. Maka carilah perlindungan di hutan-hutan dan gunung-gunung." Ketika surah Habil bin Hasanah mengetahui hal ini, ia berkata, "Ammar bin As telah mengatakan sesuatu yang salah. Aku telah menikmati persahabatan dengan Rasulullah SAW dan Ammar bin As lebih tersesat dari seekor unta. Wabah ini adalah buah dari doa Nabi kalian dan ini adalah sebuah rahmat dari Allah. Dan ini adalah kematian bagi mereka yang telah mendahului kalian." Perkataan surah Habil ini sampai kepada Mu'az radhiyallahu anhu. Maka ia berkata, "Ya Allah, berilah buah dari doa ini sepenuhnya kepada keluarga Mu'az." Hasil dari doa ini, 2 orang anak lelaki Mu'az meninggal dunia dan anak lelaki yang ketiga iaitu Abdurrahman terserang wabah. Mu'az sangat mencintai anak lelakinya yang ketiga ini. Mu'az berkata, "Kebenaran berasal dari Rabbmu, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu." Quran Surah Ali Imran ayat 60. Anak lelakinya itu berkata, "Demi Allah, biarkanlah saya, ayah akan mendapati saya sebagai orang yang sabar." Setelah itu kelenjar akibat wabah ini tampak terlihat pada punggung lengannya. Melihat hal ini ia berkata, "Saya lebih menyukai kelenjar wabah daripada seekor unta merah." Ia melihat seorang lelaki menangis, lalu menanyakan apa sebabnya. Orang itu berkata, "Aku menangis kerana ilmu yang aku terima darimu." Mu'az berkata, "Janganlah menangis. Ketika Ibrahim datang ke dunia ini, tidak ada orang yang berilmu, kemudian Allah memberinya ilmu. Bila aku mati, carilah ilmu kepada 4 orang ini. Mereka adalah Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Salam, Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhum." Diriwayatkan dari Abu Nuaim, cerita ini disampaikan seperti berikut. Mu'az, Abu Ubaidah, surah Habil, Abu Malik radhiyallahu anhum terserang wabah ta'un pada hari yang sama. Mu'az berkata kepada mereka, "Ini adalah rahmat untuk kalian dari Rabb kalian dan ini merupakan jawapan terhadap doa Rasulullah SAW sebelum kalian. Banyak orang yang telah meninggal kerana penyakit ini. Ya Allah, berilah keluarga Mu'az bagian yang besar dari rahmat ini." Pada malam hari itu, anak lelakinya Abdurrahman terserang penyakit itu. Mu'az sangat mencintainya dan ia telah mengambil nama dia sebagai sebutan, yaitu Abu Abdurrahman. Ketika Mu'az kembali dari masjid, ia dapati anaknya dalam keadaan gelisah, berguling ke kiri ke kanan dan ia menanyakan apa yang dirasakan. Si anak menjawab dalam kata-kata seperti ini, "Kebenaran berasal dari Rabbmu, maka janganlah kamu termasuk orang yang ragu." Quran Surah Ali Imran ayat 60. Mu'az radhiyallahu anhu berkata, "InsyaAllah kamu akan mendapati ayah juga sebagai orang yang sabar." Mu'az tidak menguburkan anaknya setelah kematiannya pada hari itu. Ia menguburkannya keesokan harinya. Setelah peristiwa ini, Mu'az jatuh sakit dan menjadi sangat gelisah. Ketika ia siuman, ia berkata, "Ya Rabb, ujilah hamba sebagaimana yang engkau kehendaki.
hamba bersumpah demi engkau bahawa engkau mengetahui betapa besar cinta hamba kepadamu. Surah Habil bin Hausab mengutip dari Rabah, salah seorang dari kaumnya, katanya ketika wabah terjadi, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berdiri menyampaikan khutbah dengan berkata, "Wahai manusia, penyakit ini adalah suatu rahmat dan merupakan jawapan atas dosa Nabi." Penyakit ini adalah suatu rahmat dan merupakan jawapan atas doa Nabi. Wabah ini adalah kematian bagi mereka yang sebelum kalian. Abu Ubaidah meminta kepada Allah supaya memberikan bagian dari wabah ini kepadanya. Setelah itu Abu Ubaidah terserang penyakit ini dan meninggal. Ia diganti oleh Mu'az bin Jabal. Mu'az juga menyampaikan sebuah pidato dan berkata, "Penyakit ini adalah rahmat bagi kalian dan sebagai jawapan atas doa Rasulullah SAW. Orang-orang salih sebelum kalian meninggal karenanya." Mu'az berdoa kepada Allah supaya memberikan bagian dari wabah ini kepada keluarganya. Akibatnya, anak lelakinya Abdurrahman terserang penyakit ini dan meninggal dunia. Kemudian Mu'az berdoa lagi kepada Allah, maka dia pun mendapat kelenjar penyakit ini di tangannya, di tangannya. Perawi mengatakan, "Aku melihat Mu'az memperhatikan kelenjar itu kemudian mengembalikannya sambil berkata, aku tidak ingin dikurangi sedikit pun ganjaranku yang disebabkan oleh kelenjar ini." Ketika ia meninggal dunia, Ammar bin As dipilih sebagai amir. Ammar juga berdiri dan menyampaikan sebuah pidato kepada orang-orang, "Wahai manusia, ketika penyakit ini merebak, ia menyebar kemana-mana seperti hutan api. Maka carilah perlindungan ke hutan-hutan dan ke gunung." Mendengar hal ini, Abu Wail Hudali berkata, "Demi Allah, engkau mengatakan sesuatu yang keliru. Aku senantiasa bersama-sama dengan Rasulullah SAW ketika engkau dalam keadaan lebih binal daripada keledai-keledai yang muda ini." Ammar berkata, "Aku tidak ingin membantah apa yang engkau katakan, tapi aku tidak akan tinggal di sini." Perawi mengatakan bahawa Ammar pergi dari tempat itu dan orang-orang pun berangkat ke tempat-tempat yang berbeza. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan mereka semua dari wabah ini. Perawi kemudian mengatakan bahawa Umar diberitahu tentang pendapat Ammar bin As ini dan ia tidak menyatakan ketidaksukaannya. Diriwayatkan dari Abu Kilabah radhiyallahu anhu katanya, di Syria terjadi wabah. Ammar bin As berkata, "Wabah telah merebak, maka carilah perlindungan di hutan-hutan dan di gunung." Mu'az mendengar hal ini, ia tidak mendukung pendapat Ammar dan ia mengatakan bahawa wabah ini adalah suatu rahmat, salah satu dari kesyahidan, dan ini merupakan jawapan atas doa Rasulullah SAW. Kemudian ia berdoa, "Wahai Allah, berilah Mu'az dan keluarganya bagian dari wabah ini." Abu Kilabah berkata, "Aku dapat mengerti apa yang dimaksud sebagai rahmat dan sebagai sebab kesyahidan, tetapi aku tidak mengerti sama sekali tentang doa Rasulullah SAW ini." Kemudian ia diberitahu bahawa suatu malam Rasulullah SAW berdoa dan tiba-tiba beliau mengucapkan kata-kata ini 3 kali. "Biarkanlah demam atau ta'un." Pagi harinya seseorang dari anggota keluarga beliau bertanya, "Mengapa engkau mengucapkan kata-kata itu 3 kali ya Rasulullah?" Rasulullah SAW bertanya, "Apakah engkau telah mendengar perkataanku itu?" Orang itu menjawab, "Ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku berdoa kepada Allah agar jangan membinasakan umatku melalui kelaparan atau kekurangan makanan, dan Allah mengabulkan doa itu. Dan aku minta kepada Allah supaya jangan mengangkat penguasa terhadap umatku yang merupakan musuh dan membunuh mereka, dan supaya jangan memecah umatku ke dalam kelompok-kelompok." Namun doa yang ini tidak dikabulkan. Atau Nabi SAW berkata bahawa beliau disuruh supaya tidak berdoa seperti itu. Kemudian aku berkata, jika demikian, biarkanlah demam atau tahun ini. Aku mengatakannya 3 kali. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah bin Jarrah dan anggota keluarganya selamat dari wabah taun. Maka Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Allah, Abu Ubaidah juga harus mendapat bagian dari engkau dan juga keluarganya." Kemudian Abu Ubaidah mengidap penyakit kelenjar pada jari kelingking tangannya. Ketika ia memperhatikan kelenjar itu, orang-orang memberitahunya bahawa hal itu bukan apa-apa. Abu Ubaidah berkata,
Aku berharap Allah mengirim rahmat melalui ini. Bila Allah memberikan karunia yang kecil, ia akan menjadi besar. Demikian dari Haris bin Umairah Haritsi radhiyallahu anhu katanya, Muaz bin Jabal mengirim seseorang kepada Abu Ubaidah untuk mengetahui keadaan kesehatannya yang sedang menderita wabah penyakit. Ketika orang itu sampai kepada Abu Ubaidah, ia memperlihatkan gelenjar di jarinya. Haris sangat terperanjat melihat keadaan itu. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Demi Allah, saya tidak suka penyakit ini diganti dengan unta yang merah." Alhamdulillah, itulah kisah tentang kesabaran para sahabat radhiyallahu anhu ketika menderita sakit. Semoga dengan kisah ini mendapat pelajaran yang berharga bagi kita, bagaimana kita bisa dapat mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.